Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel mekanik amatir ya. Pada kesempatan malam ini saya mau berbagi tutorial cara mengetahui jalur oli ya di bagian mesin. Dari pertama oli masuk sampai ke pompa oli, sampai ke blok seher, ke head, dan balik lagi ke bagian mesin. Nah, langsung aja ya ke penjelasannya. Nah, ketika oli masuk di bagian mesin, ini kan crankcase nih, punya motor Honda Beat FI, Beat karbu sama ya. Nah, ketika oli sudah masuk, nah nanti oli akan lewat ke sini, nih ke bagian coakan bawah. Lewatnya disedot oleh pompa oli. Nih pompa olinya. Ketika oli sudah masuk ke sini, nah lalu pindah ke bagian kiri. Nah di bagian kiri ini ada lubang. Nah yang di bawahnya itu kan ada coakannya. Ketika oli masuk, disedot oleh pompa oli lalu mengalir ke lubang yang atas nih, yang kecil. Nah di dalam sini ada saringan nih, saringannya supaya kotoran tidak tersedot oleh pompa oli. Nah ini saringan posisi ada di sini. Nah ini saringannya. Nah ketika pompa oli menyedot masuk ke saringan melalui lubang sini, nanti keluarnya akan ke bagian sebelah sini. Nah ke lubang yang atas nih, tadi kan lewatnya lewat bawah. Nah keluar yang dari atas nih, disedot sama pompa oli. Dari sini disedot nyambung ke bagian crankcase kanan nih, masuk ke bagian lubang sini, disedot nih sama pompa oli. Nah pompa oli posisinya ada di sini di bawah. Nah pompa oli nanti akan ada di sini nih. Nah ketika pompa oli bekerja nih melalui lubang ini di bawah sini ada lubang nih. Nah dialirkan ke lubang sebelah kanan nih, sebelahnya, lalu dialirkan lagi ke depan. Nah nih lubang yang bawah, dari lubang sini mengalir ke lubang yang bagian atas. Nah di sini dicabang dua, lubang yang atas nih, ini lubang ini dicabang dua. Yang ke belakang masuknya ke bagian bearing krek as nih. Ini kan lubang bearing krek as nih, buat krek as bearingnya. Nah ini kan lubang, ini keluar dari sini nih. Ketika krek as masuk, nah pasti di sini ada celah nih kecil, dia akan menyemprotkan ke bagian krek as nih, krek asnya nih. Nah krek as ini kan ada ini nih, ada sengnya nih, ada kupingannya. Begitu oli nyembur, dia akan tertampung nih di bagian sini, tertampung oli. Begitu memutar krek as ke bawah nih, ini kan ada lubang, ini kan pen stang seher ya. Nih lebih jelasnya lagi nih, ini pennya. Nah ketika oli sudah tertampung di bagian sini nih, di bagian sini oli akan mengalir ke bagian lubang sini. Nah dari oli sudah masuk ke sini, nanti keluarnya akan di bagian sini tuh, ada lubang kecil. Nah dari sini keluar buat melumasi bearing nih, bearing bambu atau lahar ya, lahar bambu. Nah nanti di sini ada stang seher. Nah ini posisinya seperti ini tuh. Nah dari sini sudah keluar, sudah terlumasi, nanti keluarnya di sini nih.
Tuh, ini kan rata ya, ini enggak tertutup, tapi di sini ada coakan sedikit buat keluarnya oli tadi yang di bagian sini tuh. Nah, ini yang jalur ke bagian belakang ya, ke truk as. Nah, kembali lagi yang di bawah nih, lubang yang bawah. Lubang yang di bawah naik ke atas. Ya, dari sini dibagi dua, ada yang ke belakang nih yang tadi udah saya jelasin. Terus ke bagian depan. Nih. Tapi ini ngalirnya tidak ke depan, ngalirnya ke atas. Nih, ke atas ini. Lalu mengalirnya ke bagian baut yang paling atas nih. Biar lebih jelasnya lagi pakai blok nih, ini bloknya nih. Nah, di blok sini kan ada buat jalur ya, yang lubang yang di bawah tadi nih, lubang sini nih, lubang bawah, lubang yang di bawah. Nah, nanti masuknya ke sini. Nah, naik ke atas ini kan ada kayak coakan ya, kayak jalan gitu. Naik ke atas. Nah, di tengah-tengah sini ini buat yang masuk ke sini, lubang ini yang tadi saya udah jelaskan, yang masuk ke kruk as. Nah, naik ke atas melalui baut nih, baut yang ini nih, masuk nih ke dalam, set, keluar di sini nih bang baut. Nah, lalu masuk lagi ke bagian baut sebelah sini. Nah, nih masuk ke dalam. Ini begitu masuk di sini tuh sebenarnya tengah-tengah tuh ada lubang ya. Nih, tengah-tengah sini ada lubang. Begitu masuk di sini kan ada baut ya sama ring tertutup. Nah, nanti keluarnya kan di bagian atas. Nah, bagian atas. Dari atas langsung ke menuju tutup ya, tutup head nih, tutup headnya nih, yang lubang yang keluar yang dari sini oli masuknya ke bagian sini tuh. Ini ada lubang nih, begitu masuknya ada lubang kecil nih ngalir tuh, nih ke lubang sini masuk. Nah, di sini ada bolong tuh, dari bolong sini nyembur buat ngelumasi bagian sini nih, pelatuk klep, lahar nokon as, lahar rocker arm, semuanya lah. Nah, masuk ke bagian sini, ke ruangan sini nih, ruangan head. Oli akan turun ke bawah nih tuh, turun. Nah, ke sini. Nah, di sini kan ada sensornya ya, sensor buat oli. Terus turun ke bawah. Nah, melalui sini nih tuh turun ke bawah. Nanti nah, masuk ke bagian rantai keteng ya, ke sini. Di sini kan bagian rantai keteng nih, jalur rantai keteng. Turun masuk ke bagian sini. Dari sini turun semua. Nah, di sini ada lubang. Nah, ini lubang nih. Ini lubang. Yang dari sini naik ke yang dari bawah naik ke lubang sini, disedot, terus ke sebelah kanan. Di sebelah kanan pompa oli langsung naik ke atas ke bagian head. Dari head turun. Nah, nanti turunnya akan keluar dari sini. Tuh. Ini kan ada lubang nih yang dari bawah sini tuh. Turun kemari, balik lagi ke bawah, terus jalurnya seperti itu. Disedot, masuk pompa oli dibagi dua, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Di depan masuk ke bagian kop, tutup head, dari tutup head menyemburkan ke bagian pelatuk klep dan sebagainya. Turunnya kan ke sini, balik lagi. Nah, seperti itu ya. Jika motor kalian menemukan permasalahan untuk di bagian head ini kering, kalau bagian head ini kering,
kalian cek bagian sebelah sini. Nah, cek bagian sebelah sini itu biasanya untuk ke bagian headnya kering, biasanya filter oli ininya kotor nih, sehingga oli tidak tersedot di bagian saringan sini. Nah, kalau kalian motor kalian atau motor teman lah, kasusnya untuk bearing bagian headnya kering ini, paling mudah cek ini dulu nih, adanya di bagian bawah. Coba dicek, kalau ininya kotor udah pasti penyebabnya di bagian sini nih, bagian saringan olinya. Nah, oke, sekian dulu dan terima kasih untuk penjelasannya dari saya ya tentang jalur oli motor Beat. Motor Beat, Beat Karbu, Beat FI itu sama, ya paling beda-beda dikit lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau semuanya penjelasan saya kurang dipahami, mohon maaf ya.